Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya IQ dalam acara Carita Jurik. Kalian bisa lihat di Carita Jurik channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Untuk kali ini ceritanya berjudul Bis Hantu dari Sukabumi. Selamat mendengarkan. Ini adalah cerita pengalaman nyata Arif yang bekerja sebagai perawat di wilayah Jakarta Barat. Pengalaman seramnya ketika menaik bis malam menuju Sukabumi. Jadi Lurip, kenapa nggak besok aja sih? Udah malam ini, kata Iwan. Benar saja sih yang Iwan bilang, memang sudah jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? By the way, Iwan adalah teman kosku. Dia tinggal di kamar sebelah. Aku Arif, bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga keburu. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu. Ada titipan dari Om yang harus kubawa pulang ke rumah. Ya, begitulah keadaannya. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah Om di sekitaran Paranang Siang, Bogor. Gak terlalu jauh sih dari terminal Bogor. Ini Kamis malam Jumat. Memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau gak ada acara sepenting ini, aku gak akan mengambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah. Lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10 lewat sedikit ketika akhirnya aku menginjakkan kaki di terminal. Masih banyak tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil dan pedagang-pedagang asongan masih menjajakan dagangannya. Beberapa orang berseliweran, berpenampilan layaknya penumpang yang sedang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Membakar rokok lalu duduk di atas trotoar yang gak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalur masing-masing. Dari tempat itu aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Gak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bis ke Sukabumi sudah gak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih, begitu pikirku dalam hati. Mau kemana, Sudah nyaris jam 10:30 ketika seseorang yang sepertinya calo menegurku dengan pertanyaan. Sukabumi, Kang, masih ada nggak ya bisnya? Aku menjawab pertanyaan calo itu. Wah, udah nggak ada tuh. Terakhir tadi jam 9-an. Setelah menjawab, lalu lelaki itu ngelayar pergi. Benar kan, bis terakhir sudah berangkat? Tapi walaupun begitu, aku harus tetap pulang malam ini juga. Bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal, beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada, seharusnya ada. Kembali membakar rokok, aku berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kilatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapan, tapi tidak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi.
Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan, padahal sudah hampir jam 11 menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial, mengalihkan pikiran semakin gelisah karena sama sekali nggak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet hilang. Mendadak aku nggak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon, sama sekali hilang. Malah gangguan. Sempurna deh penderitaanku. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan gak ada lagi kegiatan, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata baru sadar kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya gak jauh dari terminal. Aku hanya melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sesekali terlintas adalah beberapa kendaraan yang datang dari arah tol menuju Bogor kota. Bukan di jalur yang ada di hadapanku. Sepi, benar-benar sepi. Sekali lagi aku melihat ponsel, namun tetap saja tidak ada sinyal. Belum bisa digunakan. Ya, jadinya aku melamun. Menjelang jam 12 malam, sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om. Bermalam di sana, baru kemudian ke Sukabumi besok pagi-pagi sekali. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mataku tersorot lampu besar yang menyilaukan. Ada bis besar, begitu pikirku. Dan ternyata ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu bis itu akhirnya persis berhenti di hadapanku. Di kaca samping, dekat pintu depan, ada tulisan Sukabumi. Dan di depan pintu ada konekturnya yang lalu membuka. Sukabumi, Pak? Tanyaku memastikan sekali lagi. Iya. Syukurlah, akhirnya aku dapat bis untuk pulang. Gak pikir panjang lagi, aku langsung menaikinya. Baru saja beberapa langkah masuk, Pak supir sudah menginjak gas pelan-pelan. Lalu bis berjalan meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya. Bis yang masih bagus, tapi juga bukan bis baru banget. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatan terawat bersih. Bis ini juga wangi. Aku nggak tahu parfum apa yang digunakan oleh awaknya, tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang, dalam keadaan gelap, aku mencari kursi kosong. Penumpangnya gak terlalu penuh. Tapi setiap barisan, dari depan sampai ke belakang, selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkahku berhenti. Di barisan kursi kedua dari belakang, sebelah kiri, ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelah dekat jendela. Permisi Pak, boleh saya duduk di situ? Tetapi bapak itu tidak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang cukup tua, pikiranku umurnya sekitar 60-an. Oh iya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk bis tadi. Kalau aku perhatikan, ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di dalam bis ini gak ada yang tidur. Semuanya duduk tegak di kursinya masing-masing dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya kan selalu ada penumpang yang terlelap. Minimal
dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini kok enggak. Seperti yang aku bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Gak ada yang terpejam. Dan yang lebih aneh lagi, sama sekali gak ada yang memperhatikan aku. Cuek saja semuanya. Bapak yang duduk di sebelahku juga sama. Posisi duduk tegak, memandang ke depan. Sama sekali diam dan gak mengajak aku berbicara sedikit pun. Tapi ya sudahlah, aku gak terlalu memikirkan itu. Hati sudah senang karena akhirnya aku dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan. Ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor, lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil tersebut. Berikutnya melewati Cikeretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju cukup cepat, jarang sekali mengerem, bahkan mengurangi kecepatan. Terus berjalan dengan suara mesin yang hampir gak kedengaran. Iya, suara mesinnya hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya bagus banget. Suara mesinnya harus gini, nyaris gak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Yang sesekali kedengaran hanya suara mesin kendaraan yang ada di luar. Itu pun sangat kecil. Tapi ya sudahlah, aku pun gak ambil pusing. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih gangguan sinyalnya. Lagi-lagi aku kecewa. Ternyata memang belum ada sinyal. Jadi gak bisa menghubungi siapa-siapa. Ya sudahlah, aku kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap. Sangat berbeda keadaannya dengan Bogor kota. Suasana di dalam bis pun sangatlah sepi. Sama sekali gak ada orang yang berbicara satu sama lain. Gak ada suara musik atau radio. Ini memang beneran sepi. Sejak aku naik tadi, keadaannya sudah seperti ini. Pak sopir juga gak pernah membunyikan klakson atau berbicara pada kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh. Iyalah, lama-kelamaan aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah nyaris sudah setengah jam perjalanan, kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih membayar ongkos. Dia terus diam berdiri di samping supir. Jadi gak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelahku bertanya. Aku tadinya sudah mulai mengantuk dan menjadi sedikit kaget. Sukabumi pak, pulang, jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun. Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat dia kembali menghadap ke depan, lalu diam seperti semula sebelum aku menjawab apa-apa. Emang kenapa pak? Tanyaku kemudian. Tapi bapaknya hanya diam, gak menjawab. Ah sudahlah, mungkin aku salah dengar. Aku lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula, bersandar. Tapi aku masih penasaran maksud dari omongan bapak tadi. Itu pertanyaan yang langsung muncul. Sementara bis terus melaju semakin cepat. Kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus warna-warni. Aku sama sekali gak mengenali daerah mana yang sedang kami lintasi. Sepertinya asing. Padahal ini jalur yang sangat biasa aku lintasi kalau aku mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati aku bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhirku
yang terlintas dalam pikiran sadarku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuat aku menutup mata, terlelap dalam perjalanan. Di dalam bis sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat. Kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Melirik ke kursi sebelah, ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada, mungkin sudah turun. Lalu kemudian aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku, melihat dan memeriksa apakah keadaannya masih nggak ada sinyal. Benar saja, ponsel masih juga belum bisa digunakan. Dari layar ponsel aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Kembali aku memandang keluar. Di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah sekali, menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat lamanya aku termenung, diam, masih sangat mengantuk, tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat dimana hidungku mencium sesuatu, penciumanku menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan. Ketika pertama kali masuk ke dalam bis tadi, bukan, ini sangat berbeda. Ada yang berbeda dalam bis ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya sadar bau yang sangat menyengat tercium sejak aku bangun tadi. Bau amis darah segar, sangat menyengat. Sontak, aku langsung mencoba mencari sumber bau itu. Celingkukan mencari ke bawah, takutnya ada sesuatu di kakiku. Gak ada, bagian kursi gak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika seseorang yang berjalan di depan menuju bagian belakang bis. Ketika sudah dekat, baru aku dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari seragam yang dia gunakan. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah aku langsung terdiam, terperangah, bingung sejenak. Lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kenapa? Aku melihat keadaan kondektur itu sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang dia kenakan sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikannya lagi, kepalanya kelihatan remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan. Wajahnya pucat, hancur gak beraturan. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju bagian belakang bis. Aku masih terus memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin masih mati, tapi dalam gelap aku masih bisa mengamati orang mati. Iya, orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap, aku sudah melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan, gak ada pada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati, bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah gak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala, ternyata bau anyir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kakiku menuju pintu depan. Harus turun dari bis ini segera. Mencoba untuk memperhatikan kengerian sekitar ketika berjalan.
tapi tetap saja kelihatan. Pemandangan seram seperti kecelakaan. Iya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau anyir darah yang sangat menyengat. Beberapa detik kemudian, aku sampai di pintu depan, berdiri di samping pas supir, yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur, rusak, menyeramkan. Pas supir ini seperti gak menghiraukan aku yang berdiri di samping, di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya turun di sini saja." Bergetar suaraku, meminta turun, tapi supir tetap tak menggubris. Bau darah semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari belakang aku mendengar suara tangis dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Cekamnya sudah di luar batas. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Gak sanggup lagi berdiri, lalu aku jatuh tertunduk, lemas, menangis dalam ketakutan. Dan kemudian aku gak ingat apa-apa lagi. Aku pun pingsan. "Dek, bangun dek, dek." Suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika aku sudah benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini. Di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri, jalan menuju halte yang gak jauh dari tempatku tadi. Ternyata aku tadi tengah terbaring di atas trotoar yang lokasinya sudah gak jauh dari terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan gak tahu pasti. Tapi syukurlah aku akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang entah berada di mana, merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah sinyal sudah ada lagi. Aku langsung menghubungi adikku untuk menjemput. Gak lama setelah dia datang menggunakan motor, setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku sangat mengagetkan. "Kok Aa bau anyir darah sih? Habis apa emangnya?" Begitulah kata adikku. Itulah cerita pengalaman dari seseorang yang menumpang bis dari Bogor menuju Sukabumi. Itulah tadi cerita pengalaman seram nyata yang diceritakan oleh Arif yang menaiki bis dari kota Bogor menuju Sukabumi, dan ternyata bisnya itu bis hantu bekas kecelakaan. Makhluk halus selalu saja berada di mana-mana. Hati-hati dan jangan pernah mendengarkan cerita jurik ini seorang diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kami bisa terus eksis dan berbagi cerita seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.